Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Rusida Oktamalia. Dan saya Naysila Salsardiati. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek Laravel e-commerce yang sudah kami buat. Nah, proyek kami ini dibangun menggunakan framework Laravel dengan struktur folder utamanya. Yang pertama itu ada folder models, di mana di sini tuh ada user.php, product.php, transaction.php, dan juga transaction detail.php. Nah, di mana user.php ini itu berisi atribut user termasuk role, relasi customer, dan juga balance. Lalu di product.php itu berisi data produk serta relasi seperti kategori, store, image, dan juga transaction detail. Nah, di transaction.php dan juga transaction detail.php ini tuh untuk menyimpan seluruh data transaksi dan detail pengguna yang memesan. Nah, masing-masing model ini tuh memiliki sign variable itu untuk menjaga keamanan assignment-nya serta relasi eloquent-nya seperti belongs to, has many, dan juga has one. Nah, yang kedua ini ada folder controllers. Nah, folder controller yang kami gunakan yaitu yang pertama ada front controller, terus yang kedua ada card controller, yang ketiga ada checkout controller, yang keempat ada payment controller, yang kelima file controller, selanjutnya seller controller, terus admin controller, dan wallet controller. Nah, saya jelaskan dari mulai yang pertama yaitu front controller, yaitu menangani halaman publik seperti home, collection, product detail, dan about. Nah, yang kedua yaitu ada card controller yang menangani penambahan produk ke keranjang seperti update dan hapus. Yang ketiga yaitu ada checkout controller. Nah, ini di checkout ini menangani proses checkout seperti pembuatan transaksi serta pembagian transaksi berdasarkan store. Nah, yang selanjutnya itu ada payment controller. Di sini dia menangani pembayaran transaksi dan top up e-wallet. Nah, yang selanjutnya itu ada profile controller. Di sini dia menangani update profile, password, dan delete account. Yang selanjutnya yaitu ada seller controller. Nah, di sini menangani register store, dashboard seller, balance, product management, dan withdrawal seller. Nah, selanjutnya itu ada admin controller. Nah, di sini dia juga menangani dashboard admin, verifikasi store, manajemen user, dan persetujuan dari withdrawalnya tadi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada wallet controller, yaitu menangani top up saldo dari e-wallet. Nah, yang ketiga itu ada folder view, di mana di folder ini itu kita menggunakan dua layout utama. Yang pertama itu ada guest.blade.php itu untuk halaman publik, lalu ada app.blade.php itu untuk halaman setelah user itu login. Nah, view yang kami buat itu meliputi view product, view card dan checkout, view payment dan wallet, view profile dengan partial seperti update profile, update password, dan juga delete account. Lalu ada view seller itu yang isinya ada dashboard, profile, balance, dan juga withdrawals, dan juga ada view admin itu untuk dashboard, store, verification, user, dan juga withdrawals. Nah, selanjutnya yaitu file keempat yaitu file root. Nah, di sini pada WPHP kita membuat grup root dengan berdasarkan role. Yang pertama root public, di sini ada home, collection, about, dan juga product detail. Nah, yang root controller itu ada card, checkout, payment, wallet, dan juga profile. Selanjutnya itu ada root seller. Nah, di sini ada dashboard seller, registrasi store, product seller, dan withdrawal. Nah, selanjutnya itu ada root admin. Di sini yaitu ada dashboard admin, verifikasi store, daftar user, dan juga proses withdrawal. Nah, alur kerja dari Laravel pada project ini itu yang pertama itu awalnya user, lalu ke root, middleware, ke out atau role, lalu ke controller, model, database, controller, lalu view, dan juga ke browser. Nah, contohnya nih, saat ketika user itu mengklik detail produk, nah request itu masuk ke root slash product slash slug. Nah, diteruskan ke front controller, add details, lalu model produk itu mengambil datanya lalu ditampilkan melalui view
product/detail.blade.php. Dan selanjutnya itu kita akan menjelaskan tentang struktur ERD dari project terdiri dari beberapa tabel utama. Yang pertama itu ada user. Nah, di sini dia menyimpan akun user beserta role-nya. Selanjutnya yaitu ada store. Nah, di sini toko milik seller yang harus diverifikasi dulu oleh admin. Selanjutnya yaitu ada produk. Nah, di sini dia menyimpan produk yang dijual oleh store-nya. Selanjutnya ada transaction. Nah, transaction ini berdasarkan satu store per checkout. Selanjutnya ada transaction details. Di sini dia isinya detail dari item per transaksi. Selanjutnya yaitu ada user balance. Nah, di sini saldo wallet dari customernya. Terus ada store balance. Di sini ada saldo dari penjualan seller. Selanjutnya ada withdrawals. Nah, di sini permintaan penarikan saldo dari sellernya. Selanjutnya ada top up untuk pengisian saldo e-wallet. Nah, relasi utamanya user itu one to one buat ke store. Nah, selanjutnya yaitu ada user one to many untuk ke transaction. Selanjutnya yaitu ada store one to many untuk ke produk. Selanjutnya ada transaction one to many untuk transaction details. Nah, struktur database ini tuh ngedukung banget multi role serta multi store dalam satu platform yang kita buat di e-commerce. Nah, di sini kita akan mendemokan terkait fitur dari platform e-commerce yang sudah kita buat. Di sini kita akan masuk ke fitur customer, di mana ini role yang pertama. Nah, pertama, user itu membuka halaman home. Nah, di sini user itu dapat melihat daftar produk yang aktif dan hanya dari store yang sudah diverifikasi oleh admin. Nah, di sini itu user itu dapat mencari produk berdasarkan nama ataupun kategori. Nah, setelah membeli produk, user itu akan diarahkan ke halaman detail produk yang itu nantinya itu menampilkan gambar, deskripsi, harga, stok, dan ada tombol add to cart. Nah, setelah user itu menambahkan produk tersebut itu akan otomatis masuk ke halaman cart. Nah, di halaman cart ini user itu dapat mengubah jumlah, menghapus item, dan melihat total harga keseluruhan item yang sudah dimasukkan ke keranjang itu. Nah, saat user itu melanjutkan ke proses checkout, user itu nantinya akan dapat melihat ringkasan produk yang akan dibeli, termasuk subtotal, pajak, ongkir, dan total dari perbelanjaan itu sendiri. Nah, lalu di sebelah kiri nantinya itu ada melengkapi alamat pengiriman, lalu sistem itu akan membuat transaksinya itu secara otomatis. Nah, semisal user itu membeli dari beberapa store, sistem itu akan secara otomatis membagi transaksi berdasarkan store terkait. Nah, lalu di halaman payment, user itu dapat melakukan pembayaran menggunakan virtual account ataupun wallet. Nah, jika pembayarannya berhasil, status transaksi itu akan berubah menjadi paid dan user dapat melihat riwayat pesanan melalui halaman history. Nah, selain itu, user juga dapat melakukan top up saldo e-wallet melalui menu wallet. Nah, user itu memasukkan nominal yang diinginkan, lalu sistem itu akan menghasilkan nomor virtual account
Lalu setelah pembayaran dikonfirmasi, saldo itu akan otomatis bertambah ke akun user itu sendiri. Nah, di menu profil nantinya itu user itu dapat mengubah informasi profil, mengubah password, dan juga menghapus akun. Nah, selanjutnya yaitu ada fitur seller. Nah, di seller terlebih dahulu mendaftarkan toko melalui From Register Store. Nah, setelah mengisi informasi tentang toko, store akan masuk ke halaman admin untuk diverifikasi. Nah, jika toko sudah diverifikasi, seller mendapatkan akses ke dashboard seller yang menampilkan total penjualan, jumlah pesanan, dan informasi statistik dari toko tersebut. Nah, seller juga dapat melihat saldo penjualan dan melakukan withdrawal melalui halaman balance dan withdrawal. Nah, selain itu, seller dapat mengelola produk, melihat pesanan yang masuk, dan memperbarui status pesanan seperti dikirim atau sudah selesai. Nah, Selanjutnya kita akan masuk ke role yang ketiga, yaitu admin. Nah, di fitur admin ini sendiri itu ada halaman dashboard itu yang menampilkan total user, store, dan juga transaksi. Nah, di sini admin itu juga dapat mengelola user seperti menghapus user yang tidak valid. Nah, di halaman verifikasi store itu, admin itu dapat memilih untuk menyetujui atau menolak pendaftaran store dari seller. Nah, di sini admin itu juga memproses permintaan penarikan saldo seller melalui halaman withdrawals. Nah, di sini admin itu dapat mengatur seluruh aktivitas dari sistem itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan kode. Nah, di sini kodenya ada root, middleware, controller, model, view, query, dan authorization. Nah, yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang root. Nah, di root ini kita dibagi berdasarkan middleware-nya. Yang pertama yaitu ada out. Di sini hanya user login saja yang bisa mengakses. Terus yang kedua yaitu ada can seller. Nah, di sini untuk khusus seller. Yang selanjutnya yang ketiga ada can admin. Nah, di sini bagian untuk khusus admin. Nah, selanjutnya yaitu ada middleware-nya. Untuk membatasi akses, di sini middleware-nya kita menggunakan ada 4. Yang pertama yaitu ada out. Nah, out ini memastikan user sudah login. Yang kedua yaitu ada role, memastikan role itu sesuai dengan fitur. Nah, kalau yang admin diarahkan ke admin, yang seller diarahkan ke seller, yang
customer dan akan customer. Nah, selanjutnya ada can seller, memastikan user ini sudah menjadi seller atau belum dan store sudah diverifikasi atau belum oleh admin. Selanjutnya ada can admin. Nah, di sini admin itu tugasnya untuk memastikan yang boleh masuk panel admin. Nah, selanjutnya itu ada controller, di mana ini tuh ada logika dari create, read, update, dan juga delete pada produk. Nah, di sini tuh ada create itu untuk menampilkan form, store itu untuk menyimpan data ke database setelah itu divalidasi, lalu ada edit itu akan menampilkan form edit, update itu untuk memperbarui data produk itu sendiri, lalu destroy itu untuk menghapus produk. Nah, di checkout controller itu terdapat logika di mana itu dapat mengambil card user, membagi transaksi berdasarkan store, menghitung subtotal, pajak, dan ongkir, lalu membuat transaksi dan details, serta mengurangi stok dan juga mengosongkan card. Nah, selanjutnya ada model. Nah, ini model menggunakan relasi eloquent. Nah, setiap model itu memiliki sign variable untuk menjaga keamanannya. Yang kedua yaitu ada cats untuk format angka, dan yang ketiga yaitu ada relasi seperti has many, belongs to, dan has one. Nah, selanjutnya yaitu ada view atau blade. Nah, di sini view menggunakan blade. Ya, yang pertama yaitu ada add for each. Nah, di sini untuk looping data. Nah, yang kedua yaitu ada add if untuk menampilkan kondisi. Yang ketiga yaitu ada add CSRF. Nah, ini untuk memproteksi from. Yang keempat yaitu ada add extend yaitu untuk layout. Yang kelima yaitu ada add include. Nah, di sini untuk partial. Nah, selanjutnya yaitu terkait query database, itu menggunakan Eloquent, di mana nantinya itu ada form is active dan juga query builder nanti yang akan mengambil user ID dari out. Nah, selanjutnya itu ada authorization role, di mana ini tuh berguna untuk pembatasan akses, di mana nantinya itu akan dibagi akses dari masing-masing role. Nah, di authorization sendiri itu memastikan flow, di mana customer itu hanya untuk belanja, seller itu mengelola toko, dan admin itu yang bagian memverifikasi dan juga mengatur sistem. Nah, demikian presentasi Project Laravel dari kami dengan fitur lengkap mulai dari authentication, product, card, checkout, payment, wallet, profile, seller dashboard, sampai dengan admin panel. Nah, aplikasi ini tuh berjalannya pasti udah sesuai dengan e-commerce modern yang udah kita buat. Pembagian role-nya juga jelas. Nah, terima kasih. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.